Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu lewat pesan gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat merema dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pesan gembala kali ini berjudul, Kokoh di Tengah Badai. Mari kita baca Matius pasal 7 ayatnya yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meski berada di tengah badai persoalan, jika kehidupan kerohanian kita dibangun di atas fondasi yang kuat, kita akan tetap kokoh berdiri. Sebaliknya, orang Kristen yang kehidupan kerohaniannya dibangun di atas pasir akan mudah hancur saat diterpa badai. Seperti stres ketika datang frustrasi, menyalahkan Tuhan, dan tidak sedikit meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membangun di atas batu atau fondasi yang kuat artinya mendengarkan firman dan juga melakukan firman itu. Sedangkan orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itulah sebabnya Yakobus katakan, kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengizinkan kita berada di padang gurun atau mengalami badai persoalan? Supaya kita dapat membuktikan apakah kita sudah tinggal di dalam firman-Nya atau belum. Dengan adanya masalah atau badai persoalan, kehidupan kerohanian seseorang akan terlihat kualitasnya. Orang Kristen yang hidup dalam firman pasti akan tetap teguh berdiri meski berada di tengah-tengah badai, meski berada di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit, karena dia tahu benar bahwa jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti tidak akan melebihi kekuatannya. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun jika kehidupan kerohanian kita dibangun di atas pasir, kita akan mudah terhempas ketika badai persoalan datang. Kenapa? Karena kita tidak berakar kuat di dalam firman, seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 21 ayat 18. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Saudara, kita tidak ubahnya seperti sekam kalau kita membangun fondasi di atas pasir. Ya. Sekam adalah kulit padi, saudara. Sekam akan bertebaran kemana-mana jika diterpa angin, karena tidak memiliki bobot, sangat ringan. Oleh karena itu, mari kita terus melekat kepada Tuhan dan hidup seperti firman Tuhan. Badai kehidupan boleh terjadi, persoalan berat boleh datang, tekanan boleh datang, situasi yang seperti sekarang ini, saudara, yang kita alami, itu boleh kita alami.
Tetapi bagi setiap orang percaya, ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah kita tetap kokoh berdiri di tengah badai. Tetap kokoh berdiri meski di tengah-tengah persoalan. Kita tetap kokoh berdiri meski di tengah-tengah badai kehidupan yang datang menghantam kehidupan kita, menghantam pekerjaan kita, menghantam perusahaan kita, usaha kita, rumah tangga kita. Kita tetap kokoh berdiri. Itulah sebabnya mari kita bangun terus kehidupan kerohanian kita, dan kita melekat, semakin melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting dalam hidup ini yaitu kita melekat dan semakin melekat kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kepada orang yang hidup berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pertolonganmu mengingatkan kami akan kebesaranmu. Karena penyertaanmu membuat kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, biarlah kami semakin kokoh, semakin kuat. Dan kami membangun kehidupan kerohanian kami terus di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran pesan gembala pada saat ini, bagikanlah kepada teman, kepada keluarga, supaya mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu memerlukan bantuan doa, di fanpage GPD El Shaddai Cempaka Arum Bandung, ada tombol WhatsApp. Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk menghubungi kami, dan kami akan mendoakan. Kita akan berdoa bersama-sama buat persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.